Saksi partai keadilan, semangat kekal terucap. Assalamualaikum Bu Heni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Api, selamat pagi juga. Apa kabar Bu Api? Alhamdulillah baik Bu Heni. Akhirnya Akhir kita ketemu juga ya. betul, akhirnya kita bertemu kembali ya Bu Heni ya. Iya. Eh, Baik Bu Heni, kira-kira kesempatan kita mumpung ketemu nih, Bu Heni mau bercerita apa nih? Iya nih Bu Api, aku tuh pengen sharing dari kemarin ya, untung kita ketemu ya sekarang. Aku tuh sekarang kan di sekolah yang baru ya. Mm-mm. Jadi aku merasa ada terkendala dalam mengajar. Iya. Terutama saya melihat murid-murid saya saat ini semangat belajar itu kurang Bu. Jadi kayak antusiasnya, motivasi belajarnya gitu. Jadi aku ngerasa kenapa ya anak-anak sekarang hmm, lebih lebih kayak kayak kurang bersemangat gitu Bu. Oh Itu. gitu. Berarti ini ya Bu Heni ya lebih ke kenapa sih anak-anak itu kurang bersemangat ya pas waktu jam belajar gitu? Betul. Apa itu memang jam belajarnya Bu Heni saja atau mungkin dari jam belajarnya guru-guru lain juga? Seperti sih masalah ini nggak cuma saya sih Bu. Jadi kita sudah beberapa teman-teman juga pernah sharing gitu kan, merasakan hal yang sama seperti apa yang saya temui gitu. Jadi bukan aku pribadi aja gitu. Jadi guru-guru lain juga ngerasa kenapa ya hari-hari ini semakin tahun gitu merasa kok fokus anak-anak, semangat anak-anak itu agak berkurang gitu. Oh gitu. Iya, berarti ini hasil dari sharing ya sama teman-teman yang lain gitu ya Bu Heni ya? Betul sekali Bu Afi. Nah, kalau misalnya nih, menurut Bu Heni, motivasi belajar itu sendiri itu seperti apa sih? Sampai Bu Heni itu bisa menganggap bahwa motivasi belajar anak-anak itu semakin lama semakin berkurang? Mhm. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalnya motivasi belajar, semangat belajar itu bisa terlihat terutama pada saat pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran anak-anak terlihat interaktif, antusias, terus pada saat kita memberikan pertanyaan, mereka merespon gitu. Kalau ini ada yang mau tunjuk tangan anak-anak, ada yang mencoba menjawab, itu Mhm. hampir jarang gitu melihat siswa itu langsung kayak antusias gitu. Jadi agak bingung sih gitu, kenapa ya anak-anak sekarang lebih lebih kayak kurang bersemangat aja, kurang antusias gitu. Oh gitu. Menurut Bu Heni, motivasi belajar yang seharusnya itu seperti apa Bu Heni? Jadi misalnya pada saat mereka saat kita melakukan sesi tanya jawab ya, Iya. biasanya kita melakukan, umpan balik atau, refleksi di Mhm. setiap pembelajaran dan refleksi di akhir pembelajaran gitu. Tapi anak-anak itu kayak responnya itu tidak tidak sesuai dengan harapan kita gitu, tidak sesuai dengan, tidak tidak seperti yang biasa-biasanya gitu loh, Bu. Oh gitu, karena memang tidak seperti biasa-biasanya gitu ya Bu Eni ya? Mhm. Gitu Kak. Nah, kalau misalnya nih kita lihat dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira level dari motivasi belajar anak di kelas di sekolah Bu Heni itu ada di angka berapa Bu Heni? Mhm. Misalnya kita scoring nih Bu ya, 1 sampai 10, saat ini saya melihatnya itu di angka 5 kali Bu. Oh di angka 5. Kenapa Bu Heni bisa beranggapan itu di angka 5?
Ya itu tadi, kembali lagi yang saya bilang tadi di ini, bahwa anak-anak itu terlihat sekali pada saat kita dalam proses pembelajaran gitu kan. Mhm. Terus juga dari tugas-tugas kadang-kadang, belum mengerjakan padahal kita sudah ingatkan, eee kerjakan tugas gitu. Terus pada Iya. saat kita meminta umpan balik atau refleksi itu tidak terlihat semangat atau antusias mereka pada saat belajar, terutama pada saat kita bertanya ya gitu, Iya. anak-anak yang ingin memberi respon atau mencoba menjawab pertanyaan ini. Oh gitu. Nah menurut Bu Heni nih, harusnya tingkat ideal atau mungkin yang menurut Bu Heni itu lebih cocok gitu ya, terkait dengan motivasi belajar murid di sekolahnya Bu Heni itu kira-kira di angka berapa ya? Karena tadi kan Bu Heni sudah menyampaikan bahwa motivasinya kurang, anak-anak juga kurang bersemangat, kayak gitu. Mhm. Kan kalau bisa sih tadi kan di angka 5 Bu ya, kalau kita Iya sekolah betul. kan di angka 5. Di angka 8 aja Bu gitu, di angka 8 itu sudah cukup baik gitu. Karena nanti kan dari angka 8 kita baru melakukan evaluasi lagi, refleksi lagi untuk perbaikan-perbaikan berikutnya gitu. Oh gitu, berarti menurut Bu Heni yang cukup bagus gitu ya, itu ada di angka 8 ya berarti ya? Angka 8 dulu, iya iya. Iya, menurut Bu Heni nih, supaya bisa di angka 8, anak-anak itu harus diapakan ya Bu Heni ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya itu? Oke, kalau menurut saya sih, untuk meningkatkan yang pertama pasti sebagai guru Mhm, perlu sekali melakukan bonding ya, atau iya, pendekatan secara personal gitu. oke, Pendekatan secara personal itu sangat perlu ya untuk mengenali setiap, eee eee, siswa gitu. Jadi kalau kita mhm, mengenal siswa, otomatis memudahkan kita dalam mengidentifikasi apa yang menjadi, kebutuhan mulai dari gaya belajarnya, mulai dari, anak ini sukanya diperlakukan seperti apa gitu. Terus yang kedua mungkin saya selaku guru juga harus melakukan pengembangan diri, Bu. Karena memang mhm, zaman sekarang ini, mmm, zaman berkembang, teknologi berkembang gitu ya, Bu, ya. iya, Jadi memang anak ini sekarang sudah banyak sekali disajikan dengan, media-media iya, yang menarik gitu, dari YouTube. mhm, Nah, jadi saya pun selaku guru atau guru-guru saat ini pun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut, yaitu dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran mungkin udah nggak bisa kalau zaman dulu kan, ilmu guru adalah satu-satunya sumber informasi gitu iya kan. betul, Sekarang kita bisa lakukan dengan yang lebih kreatif, inovatif, interaktif gitu. Jadi mhm, mungkin dari gurunya, dari saya pribadi itu perlu melakukan pengembangan-pengembangan diri, Bu, gitu. Jadi kayak belajar hal apa yang bisa saya lakukan untuk menyajikan materi yang lebih, menyenangkan bagi anak-anak, menarik tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran tersebut gitu. Jadi sajiannya misalnya melakukan, mau lembar kerja biasanya iya. tulis soalnya, tapi sekarang dengan cara-cara yang menarik, mungkin gitu. Oh gitu, berarti dari yang disampaikan Bu Heni tadi ada dua hal ya yang saya dapat rangkum tuh berarti Bu Heni harus membuat bonding, terus kemudian melakukan pengembangan diri gitu ya Bu Heni ya? Betul, iya iya, benar Iya. sekali. Nah itu kan rencana-rencana yang akan Bu Heni lakukan gitu ya. Nah menurut Bu Heni nih kira-kira kapan ya waktu untuk membuat rencana-rencana itu atau melakukan kegiatan itu tadi yang Bu Heni sampaikan? Heeh, jadi saya sih pengennya sesegera mungkin, Bu, kalau bisa dalam minggu ini ya, dalam minggu ini Mhm, saya pengen sesegera mungkin melakukan itu karena memang ini masih ajaran baru gitu iya, ya. Dan saya juga, sudah melihat sih di berbagai sumber ya, dari sumber belajar dari mana aja, dari YouTube, dari Instagram, mhm, itu banyak hal-hal yang menarik gitu, yang bisa mungkin dalam minggu ini saya akan mulai pelajari gitu kan. iya, Mengikuti pelatihan-pelatihan lah yang menunjang pengembangan diri saya gitu, Bu. oh, Agar ajaran baru ini mungkin, anak-anak lebih
antusias, lebih menarik. Mhm. Menurut saya sih begitu kalau pembelajarannya menarik di packaging ya atau Iya. dibuat semenarik mungkin gitu kan, penuh warna, terus interaktif, menarik, menurut aku sangat membantu, mudah-mudahan membantu siswa-siswa saya, kendala-kendala siswa saya saat ini gitu, Bu. Oh, iya iya iya. Berarti, rencana-rencana yang Bu Heni sampaikan tadi, kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, Bu Heni ya? Betul Dalam betul betul. minggu-minggu ini gitu ya. Mhm. Baik Bu Heni, di sini kita tadi sudah berbicara tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Heni, terus rencana-rencana yang Bu Heni akan lakukan. Nah, sekarang, berkaitan dengan waktu juga tadi Bu Heni sudah menentukan kapan waktu yang akan dilakukan rencana-rencana itu tadi. Nah, tadi Bu Heni sudah menyampaikan beberapa hal dan banyak sekali yang disampaikan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bu Heni kira-kira apa sih yang Bu Heni sudah dapat dari sesi ini? Banyak sekali Bu yang saya dapat ya. Saya yang awalnya bingung ya, bingung Mhm, harus dimulai dari mana, apa iya. yang harus dilakukan. Ternyata sharing kita hari ini memberikan inspirasi baru buat saya gitu. Jadi yang awalnya, aduh aku ngapain nih gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bu Api, saya dari awal tadi kita permasalahan saya tentang motivasi belajar siswa, lalu hal-hal apa yang saya lakukan dengan tadi yang saya ungkapkan pertama ya Bu ya, Iya. mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ya yang membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif gitu ya. Mhm. Sampai pelaksanaannya gitu yang saya awalnya bukan ya biasanya tertunda-tertunda, tapi setelah sharing hari ini semakin menguatkan saya dalam minggu ini sesegera mungkin saya akan mulai lakukan. Begitu Bu Api. Iya, alhamdulillah ya Bu Heni ya dari sharing kita hari ini, diskusi kita hari ini, kita bisa saling berbagi gitu ya Bu Heni ya. Ya. Kalau begitu gini ya Bu Heni, nanti, Bu Heni di minggu depan atau, waktu yang sudah Bu Heni tentukan, nanti kan Bu Heni sudah melakukan rencana yang sudah Bu Heni tentukan tadi yang Bu Heni inginkan. Nah, nanti minggu depan kita kumpul lagi, kita ketemu lagi, kita cerita-cerita lagi ya, hasilnya Oke, seperti apa nih dari tindak lanjut Bu Heni tadi, gitu. baik Bu. Iya, Wah, ada saya sama. sangat penasaran nih hasil dari rencana Bu Heni tadi, bagaimana hasilnya? Baik Bu, ya saya juga pasti nanti kalau sudah saya mulai, saya lakukan, saya Hmm? akan ceritakan sama Bu Api apa yang sudah saya lakukan. Makasih loh Bu Iya, telah memberikan sama-sama. saya inspirasi gitu buat Iya, pertemuan kita hari ini Bu ya. Sampai iya. ketemu di depan ya Bu ya. Iya, sampai jumpa lagi ya Bu Heni ya. Terima kasih, Iya, dadah. terima kasih banyak ya Bu Heni sudah menyempatkan waktu. Sama-sama Bu Afi. Halo Bu Afi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Heni. Ya, Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu. iya, setelah tertunda-tunda ya Bu Afi ya, akhirnya kita ketemu sekarang ya. Iya betul Bu Heni. Mhm. Bu Afi, Mm-mm. eh, kan sekarang kita setelah beberapa kali tertunda, setelah ketemu, apa sih yang ingin kita bicarakan hari ini Bu Afi? Oh iya, jadi gini Bu Heni, sebenarnya banyak banget ya yang mau saya bicarakan gitu ya. Mhm. Cuman karena mungkin nggak mungkin ya kayaknya ya kita bicarakan semuanya ya hari ini ya. Hmm. Iya, jadi saya hari ini pengen membicarakan tentang ini ya kedisiplinan murid yang ada di sekolah saya. Oke oke. Tadi kan Bu Afi bilang tentang ingin membicarakan tentang murid-murid Bu Mhm, Afi iya ya. betul. Oke. Tentang kedisiplinan, Iya. disiplin siswa. Terus kira-kira Bu Afi apa sih yang hari ini sebelum kita mulai pembicaranya, apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita hari ini?
Yang ingin dicapai dari pembicaraan ini, itu saya pengennya sih, saya bisa menemukan solusi ya, karena memang, di sekolah saya, itu untuk kedisiplinan murid itu memang, agak-agak kurang ya, karena, dari kegiatan sehari-hari aja, itu anak murid banyak yang terlambat, terus habis itu, dia juga pakaiannya itu seragam yang digunakan, itu tidak sesuai Bu Heni sama, jadwal yang sudah ditentukan. Terus Oke. habis itu, eee, di kelas itu juga anak-anak itu ada yang nggak membawa buku tulis atau alat-alat tulis, pulpen, buku itu juga nggak bawa, padahal mereka itu bawa tas gitu Bu Heni. Oke, jadi Bu Api tadi membicarakan tentang kedisiplinan siswa ya. Kalau Iya, saya tadi menangkap dari pembicaraan Bu Api itu, kedisiplinan yang Bu Api tadi bicarakan terkait tentang banyaknya siswa, kedisiplinan siswa mhm. tadi di sekolah Bu Api, banyak yang terlambat ya, tidak Iya betul, ke sekolah. mhm. Lalu yang berikutnya tadi, kedisiplinan siswa terkait tentang, mmm, atribut Iya penggunaan bener Bu Heni, seragam ya, iya, jadi heeh. tidak sesuai dengan jadwal, Jadwal, iya harusnya betul, pakainya Senin tapi memakainya, yang hari Rabu gitu ya, seperti mhm, itu ya. Lalu ada juga yang saya tangkap tadi itu tentang banyaknya kedisiplinan siswa itu ke sekolah mhm. tidak membawa alat tulis tadi, kalau nggak salah Iya begitu ya, Mbak, betul, ya? betul sekali Bu Heni. Oke. Terus menurut Bu Api, kedisiplinan yang Ibu Api harapkan itu harusnya seperti apa sih Bu Api? Kedisiplinan yang saya harapkan ya, mungkin nggak cuman saya, dari guru-guru yang lain itu juga yang, ingin diharapkan itu, anak murid itu bisa mentaati peraturan yang ada di sekolah, terus Oke. bisa hidup berdampingan gitulah sama peraturan. Jadi, apa yang sudah ditentukan oleh sekolah itu juga bisa diikutin, gitu. Jadi kayak, anak-anak tidak datang terlambat, terus habis itu dia juga menggunakan seragam sesuai jadwal. Kemudian kalau ke sekolah juga membawa alat tulis, karena meskipun ini ya Bu Heni, di sekolah saya itu kan kadang ada daring, ada luring, apa pelaksanaan pembelajarannya, tapi kan kita tidak menampik ya, kita itu juga butuh alat tulis gitu. Betul. Mm. Oke. Jadi tadi Bu Api membicarakan tentang kalau kedisiplinan itu anak-anak memakai kostum sesuai dengan Iya jadwal, betul. membawa alat tulis, terus datang tepat waktu gitu ya. Nah, kalau dari yang Bu Api lihat sekarang dengan kondisi kedisiplinan saat ini, Mm-mm. dengan yang Ibu harapkan kira-kira kedisiplinan saat ini yang Ibu lihat kalau kita skor 1 sampai 10, saat ini kedisiplinan yang Ibu lihat itu anak-anak Ibu ada di kalau kita skor nih Bu, Mm-mm. kira-kira di skor berapa nih Bu? Kalau untuk skor ya Bu Heni ya, itu perkiraan sih masih di angka 5 karena memang hampir semua ya anak-anak itu terlambat gitu. Terus Oke, untuk seragam itu memang sudah sebagian besar ya anak-anak itu sudah menggunakan seragam gitu kan. Tidak ada yang menggunakan baju bebas kalau untuk ke sekolah. Tapi ya gitu jadwal apa tidak sesuai dengan jadwal kayak gitu. Terus yang tidak membawa alat tulis itu juga lumayan banyak Bu Heni. Jadi saya bisa memprediksinya sih kalau untuk level ya masih di angka 5 lah itu. oh, oke. Jadi kalau kita skorin tadi 1 sampai 10, saat ini kedisiplinan Ibu lihat itu masih di skor 5. Iya betul. Nah, jadi kira-kira tadi Ibu sudah menyampaikan tentang kedisiplinan yang Ibu Hmm. harapkan. Nah, kira-kira Ibu inginkan kalau kita skor sampai 10 dari 5 tadi Ibu pengen ke berapa sih Bu gitu yang skor yang Ibu harapkan yang menurut Bu Afi ini yang aku ingin nih aku pengennya di level inilah minimal kedisiplinan untuk saat ini gitu Bu. Kalau saya sih pengennya sih karena ini berkaitan sama kedisiplinan ya paling nggak itu ada di angka 8 gitu Bu Heni. Oke, di angka 8 ya dari Iya di angka 5 8, ke ke 8. 8. Berat ya lumayan ya kalau itu jaraknya lumayan ya Bu Heni. Oke, kira-kira
langkah-langkah apa sih, yang bisa Ibu lakukan, ya kan, untuk mencapai skor dari yang 5 tadi ke 8 agar, eee, tercapai nih dengan tujuan Bu Api, kedisiplinan yang Ibu harapkan tadi? Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Langkah-langkah yang mau saya lakukan sih, saya memikirkan, mungkin ini kalau untuk kedisiplinan tidak hanya bisa dilakukan oleh saya gitu kan. Karena kita kan secara bersama-sama membangun sekolah ya untuk menumbuhkan karakter kedisiplinan. Saya sih pengennya itu, paling saya koordinasi dulu dengan tim manajemen, ada kepala sekolah juga, ada bapak ibu guru wakil kepala sekolah, terkait dengan apa sih yang harus kita tingkatkan untuk kedisiplinan murid-murid ini. Terus kalau memang sudah melakukan diskusi, kita juga harus bisa melakukan sosialisasi ya dengan apa namanya, dengan para guru karena kan kita kan harus bersama-sama bekerja sama gitu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa itu sendiri. Karena terus yang ketiga itu karena siswa-siswa ini itu tinggalnya di asrama. Jadi itu tidak mungkin Bu Heni, kita tidak berkoordinasi dengan Bapak Ibu asrama. Jadi otomatis kita harus melibatkan mereka juga untuk melaksanakan, kita sama-sama saling mendukung lah gitu terkait dengan pelaksanaan peraturan sekolah ini. Terus kemudian juga mengingatkan kembali ke anak-anak. Jadi kayak anak-anak jangan lupa ya untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai jadwal, dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan pembelajaran yang ada di kelas dengan membawa alat-alat tulis kayak gitu. Oke, jadi kalau saya tadi menangkap, saya sangat yang Ibu bilang, eee, untuk mendisiplinkan siswa itu tidak bisa dilakukan secara sendiri ya, Bu, ya. Iya betul. Jadi ada beberapa yang Ibu terpikir saat ini tadi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan itu berkoordinasi kepada manajemen ya, Bu, ya. Iya betul betul. Oke, lalu berkoordinasi kepada manajemen pasti banyak ya, Bu, ya, terdiri dari Mhm. beberapa, ada kepala mungkin di sana ada wakil, ada, guru piket, dan memang karena tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak di sekolah Ibu saat ini atlet ya, Iya yang betul Bu Heni. ya, jadi berkoordinasi juga kepada ibu bapak asrama ya, Iya. supaya mewujudkan tadi harapan Ibu, tentang kedisiplinan siswa tadi gitu. Iya Nah, betul. kira-kira kapan Ibu Api, Ibu laksanakan agar tercapai nih, yang harapan Ibu Api tentang kedisiplinan siswa yang minimal tadi dari skor 5 ke 8 tadi? Saya pengennya sih secepatnya ya Bu Heni ya, mungkin, karena sekarang sudah hari Rabu nih, saya paling bisa mempercepat untuk koordinasi dengan tim manajemen, dengan kepala sekolah itu, di minggu ini, paling lambat di hari Jumat gitu. Jadi agar bisa lebih dipercepat untuk mendisiplinkan siswanya ini gitu. Baik, ya, keren ya. Jadi nanti rencana Bu Api langsung segera mungkin kalau bisa dalam minggu ini, Bu Api langsung mau melaksanakan ya, Iya betul. supaya lebih cepat, harapan Bu Api mendisiplinkan anak-anak ya, begitu ya Bu Iya Api betul. ya? Iya betul. Oke Bu Afi, kayaknya kita udah deh sampai di penghujung pembicaraan nih Bu Afi gitu ya. Kayak kita tadi berbicara dari awal. Jadi Mhm. sebelum sebelum Ibu kita akhiri, kira-kira dari pembicaraan dari awal sampai akhir ini apa sih apa yang inti yang didapat dari pembicaraan hari ini Bu Afi? Eee, saya dari hasil diskusi ini, itu saya merasa lebih ini sih, lebih plong gitu ya, karena ini kan jadi unek-unek saya sebagai guru. Jadi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa sharing, terus saya juga dari diskusi ini juga saya bisa menemukan solusi, rencana-rencana apa sih yang bisa saya lakukan, terus jadi kayak, planning saya ke depan gitu ya.
kira-kira kapan nih saya harus cepet-cepet nih untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak gitu, agar apa yang kita inginkan itu bisa segera terwujud gitu, Bu Heni. Amin. Ya, oke Bu Api, saya sangat senang sekali dengan sharing kita hari ini ya. Iya, Saya juga udah nggak sabar menunggu nanti koordinasi-koordinasi yang Ibu lakukan. Saya penasaran juga nih dengan sekolah yang anak-anak tinggal di asrama ya Bu Api. iya, heeh. Tunggu loh Bu Api infonya ya. Iya siap, Bu. Ya, mudah-mudahan kita minggu depan bisa ketemu dan sharing kembali ya. Iya, pasti nanti. Iya, Melakukan langkah-langkah tadi yang ibu ceritakan ke saya udah nggak iya, sabar. iya Bu Heni. Pasti nanti saya akan ceritakan ke Bu Heni ya, hasil perkembangannya itu nanti seperti apa. Oke, oke, Iya, baik Bu Api, terima kasih banyak ya buat sharing hari ini ya. iya, Sampai ketemu, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu ya Bu Api ya. iya, Terima kasih ya amin. Bu Api ya. Ya, terima kasih juga Bu Heni sudah bersedia mendengarkan saya. Dadah.